Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa qada'i hawaijina wa yu'li darajatina wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah. تقبل دعاءنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita masih di kitab Bulughul Maram, yaitu Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Ini kan rukun Islam. Jadi kewajiban membayar zakat anika merupakan rukun Islam. Makanya kita harus belajar. Siapa tahu kula pun panjenengan masuk ke dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Makanya Islam anika kenapa yang diperintah di situ di dalam Islam dikatakan orang selalu berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat. Berarti harta kita untuk disalurkan dan harta kita untuk disucikan. Dasarnya ayat Gusti Allah dalam Al-Quran bahwa untuk membersihkan harta kita yaitu dengan zakat. Dan zakat ini kan wajib hukumnya bagi orang yang masuk dalam kriteria yaitu pemberi zakat. Nah, ya mau tak masuk ke nikah ya tidak wajib. Nah, makanya kita harus belajar takok. Walaupun panjenengan banyak hartanya, kekayaannya yang sudah sampai satu nisab kemudian tidak dizakat. Tapi bersih lah kenika. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, mengutus siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan kepada Sayyidina Mu'adh ya. Ini sahabat Nabi ilal Yaman, untuk pergi ke Yaman. Ke Yaman. Yaman agak jauh nih Kak dari kota Makkah ya, kota Makkah. Jauh nih. Fadzakara al-hadits, maka kemudian beliau ingat terhadap satu hadis wafihi yang di dalamnya itu jabun Kanjeng Nabi masuk pada perintah tadi. Annallaha, Nabi bersabda mengatakan kepada Mu'adz, annallaha, sesungguhnya Allah qad iftarada, yaitu benar-benar atau telah mewajibkan ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan alaihim, bagi mereka orang yang ada di Yaman, orang Yaman, kan suruh ke Yaman, ke Yaman, bahwa Allah telah mewajibkan, memerintahkan kepada mereka orang-orang Yaman sadaqatan fi amwalihim, untuk sedekah, untuk berzakat, ya, menzakatkan fi amwalihim, dari beberapa harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyanihim, ya, aghniyaihim. Yaitu dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Untuk apa? Untuk menyebarkan, memberikan kepada orang-orang yang miskin.
faturaddu fi fuqaraihim, untuk menyalurkan harta mereka kepada orang-orang yang miskin. Jadi Sayyidina Mu'adz esoro ka Yaman, kaangkui apa? Kaangkui mengambil, kaangkui memberikan, menyampaikan kepada orang sana bahwa orang-orang yang agnia, orang-orang yang banyak hartanya harus dizakatkan, harus disedekahkan, dizakatkan kepada orang-orang yang fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan, yang fakir di antara mereka. Nanti hadis yang menerangkan tentang kewajiban yaitu zakat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyoro Sayyidina Mu'adz untuk menyampaikan pesan zakat kepada orang-orang yang kaya, agnia, orang-orang yang ada di engkikat itu bagian para agnia yang hartanya itu bisa dizakatkan atau masuk satu nisab. Nah, ini kan perintah-perintah ini, perintah banyak sekali perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk unta, termasuk banyak hadis-hadisnya. Nah, kita akan sedikit menjelaskan tentang persoalan zakat. Nah, ini tentang zakat hadisnya. Kemudian di dalam kitab Ghayah wa Takrib, kemudian disarahi menjadi kitab Fathul Qarib. Jadi dijelaskan bahwa tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Jadi wajibnya zakat itu, kewajiban zakat itu fi khamsati asya, yaitu terdiri dari 5 ya, 5 macam ya. Wahia, dan adapun yang 5 itu, yang pertama ada yang wajib dizakati al-mawashi, yaitu hewan-hewan ternak, binatang ternak. Napaan binatang ternak? Onta, sapi, kambing. Wal athmanu, yang kedua adalah logam mulia. Logam mulia. Logam mulia namaan? Emas, perak. Monsalaka wanir. Logam, emas, perak. Ini kan logam mulia. Logam mulia, emas dan perak. Makanya menjadi standar dekian. Bermamun taan di logam, di emas kan biasanya panjang nih. Bito sen munde pak sani sopa napanya mana emas ya zakat kia lagi tak nompokan emas ping nompok banyak nah banyak ya bito masuk enten nah dekian beda caranya untuk menghitung. Yang kedua kan logam mulia. Yang ketiga wazzuru'u, yaitu tanaman-tanaman ya. Mentanaman. Apa tanaman? Padi, gandum, macam-macam tanaman-tanaman yang masuk satu nisab dekian. Nah, dijelaskan penjelasannya. Ketika beda zakat tak ketika. Makanya kita belajar tak kok mentamenan pas dopak ke satu nisab tak zakat taki. Tidak di zakatnya. Zakat dan sedekah beda. Kalau sedekah tidak ada nisabnya, tak ada ukurannya, tapi mun zakat ada ukurannya. Nah, kemudian apalagi wathimaru, dan buah-buahan. Buah-buahan. Kelak mentamenan kan. Buah-buahan kan. Pao. Ya jeng perak pao. Mun pao andi berapa hektar. Banyak gini pao. Makanya zakat tu pao. Pao di pao mun takar bukunya pao nah. Satu panen 20 ton. Kan banyak kan panen per minggu. Nah, kan masuk gini. Nah, buah-buahan. Thimar buah-buahan. Yang keempat, wa'urudut tijarah. Nah, dan yang kelima adalah harta-harta tijarah. Tijarah itu perdagangan. Harta-harta yang dihasilkan melalui proses perdagangan. Harta-harta perdagangan. Apa? Macam-macam. Mobil. Sejual beli mobil. Lagi dihitung pada nisab kan. Jual beli sepeda. Pada nisab kan. Namanya perdagangan. Nah, pada nisab ada zakatnya.
tua muka-muka masuk ke golongan pemberi zakat. Berarti mau masuk ke golongan pemberi zakat orang banyak harta, namun lebih. Cak tua jadi penerima zakat. Penerima zakat berarti tak mampu. Makanya Islam ngajari orang ketika kau tu kaya. Apa? Berdebab zakat. Rukun Islam pada zakat. Ada kan rukun Islam menerima zakat, benih membayar zakat. Berarti Islam ngajari dekat umat itu seperti orang kaya, tetapi kaya yang dermawan, kaya sebenarnya. Nah, ini kan ngajari. Makanya rukun Islam pada zakat. Orang pun zakat kan kau tu lebih, berarti kau tu banyak. Makanya anyoon ya Allah tetapi abtina orang-orang selebur zakat. Berarti otomatis pun tetapi orang soki pun lampu engak kesokian. Nah kadang tidak soki pasti engak kata zakat ya eman lah ini lagi. Padahal dengan berzakat hartanya menjadi bersih, tidak bersih nyaman kibena ke keluarga tenang. Nah musibah insya Allah tidak akan ada. Kibadah yang bisa diselesaikan damai karena hartanya suci bersih. Nah ini kan kotu kita tahu ini kan. Nah kemudian berdelema on fa'amal mawashi. Adapun hewan-hewan ternak ini kan lawan nih kan caranya karena banyak penjelasannya tentang zakat. Okay. Hewan-hewan ternak fatajibu maka wajib bagi hewan ternak itu az-zakatu untuk dizakati. Fi thalathi ajnasin yaitu dalam ada 3 jenis ya, dalam 3 jenis. Minha di antaranya dari 3 jenis itu yaitu wahia al-ibilu wal baqara wal baqru wal ghanamu. Jadi saya kocak hewan ternak kita ampun sebut lagi. Yang pertama al-ibil. Ibil ni kan onta. Okay, onta. Hadisnya ada nih kan. Rasulullah SAW yang itu hadis yang selanjutnya nih kan. Hadhihi fariidatus shadaqatil lati faradaha Rasulullah SAW 'alal muslimin wallati amara Allah biha rasulahu fi 24 minal ibili. Dari yang itu napanya mana kala onta. Nah, ini pun berbicara tentang berapa ukurannya nih kan Rasulullah. Besok kita bahas. Lagi. Nanti al-ibilu yaitu unta. Yang kedua wal bakaru sapi sekat sapi. Mari tak capok napa? Penyakit kan. Zakate. Wal ghanamu dan kambing. Kambing. Nah, wa syaraitu wujud dan adapun syarat-syarat ya yang wajib akan zakat itu sittatu asya beda 6 macam syaratnya. Al-islamu yaitu Islam dan tona. Itu Islam wajib zakat syarat tani kan. Yang kedua wal hurri merdeka bukan budak. Tapi di Indonesia kan tidak budak, merdeka. Wal milku kepemilikan, bendidik noreng. Banyak sapin, banyak zakat pun buat tak norokan di area awanan bola. Aro tak wajib je ngalak awan berarti enggak. Ini maksud kepemilikan di NTB bendidik noreng. Di noreng, di NTB maksudnya. Ngalak awan di NTB. Milku, hak milik maksudnya hak milik. At-tamu napanya mana? Sesampurna, yaitu tak sakit, tak nikah dan sebagainya. Nisabu mencapai nisab. Nah, nisab ni kau ukuran. Berapa ukuran dah? Doki punya jelas sakit ni kan. Makanya ni kan doki siang di emas, siang di napa punya harta-harta zakat profesi nanti dijelaskan. Ni kan pun banyak pemerintah mempermudah. Jadi beda alasan, puluh tahun yang semi tonga, ambian bas entar ke Kementerian Agama, entar ke Basnas, sorobi tongaki. Waduh, ngucet niat azakata. Ceng kadang tak niat roa, kita niat azakata.
Niki taoning semitong atau sabut repot atau sabitong tibi aja. Mangket entar ka Basnas, Badan Amil Zakat nasional ning pemerintah Pemkab nika kantor ram tak kali roy ka emani ka beda Basnas ketuana kenawa tabroni kanca kula entar kayak disa soro bitong ngaki Pak kula azakata di harta ambian engki bitong ngaki Pak berempat bitong ngaki asa zakat tambian senika zakat tambian senika zakat tambian beda jot pon tau sami tong tibi ja ki mencet niat azakata korban saya kata dikira Pak kasa kula nama azakata mana bener Pak minta zakat olahan aron nerima zakat berarti ki ada ki nanti beda jadi setiap anu maka luar kan bisa jadi zakat kan bisa nah sodako boleh tak harus zakat kan bisa bas ambil zakat dan sodako bisa jadi bisa biar mau menyalurkan bisa nah napa kira pun wal nisab mencapai nisab wal haulu dan mencapai waktu dari setahun. Mun setahun oleh kesenisop depak senisop king setahun wajib zakat. Wajib zakat. Di emas, dikian tapi jelas lagi. Di emas kula cukup sanisop dalam setahun. Misalnya dalam setahun kula andi emas 100 gram. Masuk 85 gram nisab. Setahun kula ngompol lagi setahun oleh 80 atau oleh 100 gram. Maka beda zakat taman. Beda satu nisab masuk oleh sahaul. Haul ni kan setahun. Makanya mau beda hol ni kan setahun. Haul ni kan satu tahun. Mun depak setahun, depak satu nisab wajib zakat. Jadi emas 100 gram beda jadi gram kor 100 gram emas ini kan wajib kan tapi korma kompol setahun kulan di 100 gram tak jual sekali berapa tahun tak temu tahunan nanya tak masuk aja karena kita kompol je ya 40 tahun baru oleh 100 gram tak akan beli sekali ini kan setahun 100 gram misalnya nafsu itu wajib zakatnya. Wasaumu dan digembalakan yuan mon binatang kela. Nah, kenika napanya mana kalau binatang napanya man digembalakan. Wa ammal athmanu dan adapun logam mulia fasyai'ani ada dua. Yang pertama adz-dzahabu yaitu emas, wal fiddatu yang kedua dan perak. Nah, iki. Napun mereka bahas pada nih syaratnya sama nih pada lemak pada Islam pada sama dengan yang tadi nih pada 1 tahun juga ya sama tanaman juga sama nikah. Cuman tanaman nikah zakatnya beda telok syaratnya bithalati syara'itun syara'ito. Nah kalau tadi apa namanya namanya mana zakata perak logam mulia dan emas beda lemak pada gela ben binatang gela ben hewan anika syaratnya namanya mana tanaman anika ada yang kita dito beda telok. Yang pertama yaitu ayyakuna mimma yazru'u ya. Yang pertama adalah yaitu ada dari sesuatu yang menanam ya beda senaman beni tombu tibi kita pe etanem al-adamiyun yaitu manusia tiba beda senaman beni tombu tibi nama tu beda secet niat naman beda senaman syarat tak beda senaman. Nomor 2 wa ayyakuna qutan yaitu napanya berupa makanan pokok. Tanaman-tanaman kerap. Napa berarti makanan pokok? Ki beras ki. Mudakharon yang bisa disimpan. Makanan pokok yang bisa disimpan. Beras kan bisa disimpan.
Wa ayyakuna nisaban. Yang ketiga syaratnya yaitu mencapai satu nisab. Nah, kenika kenika satu nisab. Nah, pon kenika gelu karena nikah lancung deki syarat-syaratnya itu syarat-syarat yaitu dari benda atau sesuatu yang dizakati. Kika dinto napa yang pertama hewan ternak, yang kedua logam mulia pada 5 syaratnya, syarat 5 gele. Yang ketiga adalah tanaman ada 3 syarat tadi. Nah, ketika berbicara hanya syarat, deki pembagian-pembagiannya kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Muka-muka manfaat barakah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.